Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang bakteri gram positif. Simak videonya ya. Nama saya Cindy Aulia Salsabila dengan NIM 2381060042. Nama saya Meutia Balkis dengan NIM 2381060051. Nama saya Naila Putri Aromli dengan NIM 2381060027. Definisi bakteri gram positif yaitu bakteri gram positif merupakan kelompok bakteri yang memiliki struktur dinding sel yang unik, yang memungkinkan mereka mempertahankan pewarnaan kristal violet selama proses pewarnaan gram. Akibatnya, mereka tampak berwarna ungu atau biru di bawah mikroskop setelah pewarnaan ini. Beberapa ciri umum dari bakteri gram positif diantaranya yaitu pertama, dinding sel. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang sangat tebal, yang utamanya terdiri dari lapisan peptidoglikan. Nah, peptidoglikan ini memberikan kekuatan mekanis dan melindungi bakteri dari tekanan osmotik. Selain itu, dinding selnya juga mengandung polisakarida dan asam teikoat, yang dimana dapat membantu dalam proses adesi dan melindungi bakteri dari serangan enzim lisozim. Selanjutnya yaitu ada bentuk sel. Nah, bentuk sel ini memiliki bentuk yang beragam, meliputi sferis, batang, atau filamen, dan beberapa juga dapat yang bercabang. Selanjutnya yaitu reproduksi. Reproduksi pada bakteri gram positif terjadi melalui pembelahan Wiener, di mana yaitu pembelahan ini diproses dengan pembelahan sederhana yang menghasilkan dua sel anak identik. Proses ini melibatkan replikasi DNA, pertumbuhan dinding sel, dan pemisahan sitoplasma. Selanjutnya yaitu ada metabolisme. Sebagian besar bakteri gram positif bersifat kemoorganotrofik, yang dimana mereka memperoleh energi dari penguraian senyawa organik. Mereka juga dapat bersifat aerob, yaitu di mana membutuhkan oksigen, atau anaerob, di mana yaitu tidak membutuhkan oksigen tergantung pada spesiesnya. Selanjutnya yaitu ada motilitas, di mana sebagian besar bakteri gram positif bersifat non-motil, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk bergerak sendiri. Namun, ada juga yang bersifat motil. Mereka menggunakan flagel peritrik, yaitu di mana flagel ini tersebar di seluruh permukaan sel, seperti pada spesies Bacillus. Yang terakhir yaitu ada endospora. Beberapa bakteri gram positif seperti Bacillus dan Chlorisidium memiliki kemampuan yang membentuk endospora. Endospora adalah struktur tahan lama yang memungkinkan bakteri bertahan dalam kondisi lingkungan yang sangat ekstrim, misalnya pada saat kekeringan, pada saat radiasi, atau pada saat suhu tinggi. Struktur dinding sel bakteri gram positif. Dinding sel bakteri gram positif mengandung konsentrasi peptidoglikan yang tinggi, sehingga lapisannya itu tebal. Ketebalannya itu sekitar 20-80 nanometer. Dapat dilihat pada gambar, lapisan peptidoglikan itu yang berwarna coklat, dan struktur dinding sel bakteri gram positif tidak memiliki membran luar seperti pada gram negatif. Sehingga lapisan terluar pada gram positif yaitu peptidoglikan yang tebal. Peptidoglikan adalah struktur kompleks polisakarida yang berfungsi untuk memperkuat dinding sel dan memberi bentuk pada sel bakteri. Peptidoglikan yang tebal lebih kuat mengikat pewarna primer seperti kristal violet pada pewarnaan gram dan sulit untuk diluruhkan dengan zat pelarut. Bakteri gram positif pada pewarnaan gram. Proses ini melibatkan beberapa langkah pewarnaan yang mencakup penggunaan zat pewarna utama seperti kristal violet yang kemudian dipertegas dengan larutan iodin. Setelah itu, sampel dicuci dengan alkohol atau aseton yang akan menghilangkan pewarna pada bakteri gram negatif. Sementara pada bakteri gram positif itu tetap mempertahankan warnanya. Akhirnya, pewarnaan tandingan seperti safranin digunakan untuk memberikan warna pada bakteri gram negatif yang sebelumnya kehilangan pewarna utama. Sedangkan pada bakteri gram positif itu tetap mempertahankan warna ungunya sampai tahap terakhir. Klasifikasi bakteri gram positif dibagi menjadi dua kelompok utama. Pertama, kokus yang berbentuk bulat dan basil yang berbentuk batang. Kokus gram positif terdiri dari Staphylococcus dan Streptococcus.
Staphylococcus bersifat katalisis positif dan dibedakan berdasarkan uji koagulasinya. Staphylococcus aureus bersifat koagulasi positif, sementara Staphylococcus epidermis dan Staphylococcus saprophyhepticius bersifat koagulasi negatif. Staphylococcus yang bersifat katalisis negatif diklasifikasikan berdasarkan sifat hemolisisnya. Staphylococcus hemolitik menyebabkan hemolisis penuh dan terdiri dari Staphylococcus pyogenesis dan Staphylococcus agalacticae. Staphylococcus hemolistik tidak menyebabkan hemolisis dan mencakup genus Enterococcus seperti Enterococcus faecalis dan Enterococcus faecius. Staphylococcus hemolistik menyebabkan hemolisis parsial dan mencakup Staphylococcus pneumonia serta kelompok viridis seperti Staphylococcus mutans dan Staphylococcus. Sedangkan pada kelompok basil di gram positif meliputi Corynebacterium, Clostridium, Listeria, dan Bacillus. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik yang unik dan struktur patogenesisnya. Contoh spesies dan peranan pada bakteria gram positif. Yang pertama, Acidophilus berperan baik dalam kesehatan manusia, terutama pada keseimbangan mikroflora usus. Yang kedua, Bacillus subtilis memiliki peran dalam produksi enzim industri seperti amilase dan protease sebagai biokontrol di pertanian melawan patogen tanaman. Yang ketiga, Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri penyebab penyakit tuberkulosis atau TBC, dapat menyerang paru-paru dan organ lainnya. Yang keempat ada Listeria monocytogenesis, dikenal sebagai patogen menyebabkan penyakit listeriosis terutama pada individu dengan sistem kekebalan yang lemah. Yang kelima ada Staphylococcus aureus, bakteri yang dapat menjadi patogen dan menyebabkan berbagai penyakit seperti infeksi kulit, pneumonia, dan sepsis. Dan yang terakhir ada Streptococcus pneumoniae, bakteri yang dapat menyebabkan pneumonia, sinusitis, dan meningitis. Kesimpulannya, bakteri gram positif memiliki ciri khas berupa dinding sel peptidoglikan tebal yang mengandung polisakarida dan asam teikoat. Bentuk selnya pun beragam, mulai dari sferis, batang, hingga filamen, dan dapat bercabang. Mereka bereproduksi melalui pembelahan biner, bersifat kemoorganotrofik, serta sebagian besar non-motil, kecuali beberapa yang memiliki flagel peritrik. Beberapa bakteri gram positif mampu membentuk endospora untuk bertahan dalam kondisi ekstrim. Secara keseluruhan, bakteri gram positif merupakan kelompok mikroorganisme penting yang berkontribusi pada kesehatan, industri, dan ekologi. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.